Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik juga Bapak Ibu yang ada di YouTube atau di live streaming, atau saudara yang melihat di TikTok, di sosial media apapun. Tuhan memberkati saudara. Bukan hanya Yesus punya Getsemani. Sesungguhnya setiap kita punya Getsemani. Apakah itu Getsemani? Getsemani itu artinya adalah tempat pemerasan minyak lewat buah zaitun. Sehingga pemerasan itu menghasilkan minyak zaitun yang berarti. Saudara, Getsemani dalam bahasa Aram atau Ibrani disebut dia Getsemane. Getsemane, dan itu artinya adalah tempat pemerasan minyak yang ada di Bukit Zaitun. Saya sudah ke sana 2006. Di kaki Bukit Zaitun itu ada taman kota. Namanya adalah Taman Getsemane. Getsemani luasnya itu 50 meter kali 50 meter. 2.500 meter kubik. 2.500 meter persegi. Saudara, tempat itu sering dikunjungi Yesus. Kemungkinan besar pemilik taman itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus ada persoalan atau ada tekanan, dia selalu di Taman Getsemane itu. Dia di situ, dia tempat yang senantiasa berlutut berdoa. Peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini diprediksi jam 3 atau setengah 4. Karena Simon Petrus harus menyangkal sebelum ayam berkokok. Ayam berkokok itu mungkin jam 4 atau jam 4.30. Jadi tadi itu yang dipertunjukkan itu adalah berkisar jam 3. Dan di situ tadi kita lihat murid Yesus, ada Petrus, Yakobus, Yohanes tidur. Mereka tidur bukan karena mereka malas berdoa sebenarnya. Yang pertama, mereka itu tidur adalah karena mereka kelelahan setelah jamuan Paskah yang terakhir. Mereka kelelahan. Dan kedua, itu jam 3 pagi. Bayangkanlah dirimu lelah jam 3 pagi, pastilah ada rasa ngantuk. Yang ketiga, mereka nggak tahu kapan waktu Yesus ditangkap. Mereka tidak tahu tepat. Tapi Yesus, dia tahu betul jam berapa dia ditangkap. Siapa yang akan mengkhianati dia? Dia tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Dia tahu semua jam-jamnya. Maka dia mengalami yang namanya rasa sedih dan ketakutan yang luar biasa sebagai manusia. Saya akan bacakan kepada kita dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai kepada ayat yang ke-42. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2 ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sama-sama. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi
dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Sama. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Sama-sama, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, sampai di situ, Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani, pelajaran penting bagi kita, bahwa kita pasti dalam hidup ini ada namanya Getsemani. Getsemani yang kau alami dengan Getsemani yang dialami Yesus, sama-sama mengalami namanya penderitaan, namanya peremukan hidup. Atau bahasa yang keren, engkau mengalami titik terendah dalam hidupmu. Titik nol, di mana engkau sepertinya dalam masalah itu sangat-sangat tertekan hidupmu. Saudara yang saya kasihi, apa yang perlu kita pelajari dari Taman Getsemani? Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami satu persoalan yang sangat menekan hidupmu? Yang pertama, hampirilah Allah di dalam doa. Ini penting dalam Markus 14 ayat 32, 35, 36, 39. Ada 3 kali Yesus berdoa sama. Sama doanya yaitu, Bapa, jikalau kiranya engkau berkenan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun, kalau memang itu kehendakmu, jadilah padaku. 3 kali topik doa yang sama dengan satu permohonan. Kalau bisa, lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Cawan itu artinya penderitaan. Cawan itu artinya murka Allah. Dia harus menanggung murka Allah kepada manusia. Yang harusnya manusia yang dimurkai. Yang harusnya manusia disalibkan. Tapi seluruh dosa manusia, seluruh amarah Bapa ditumpahkan kepada putranya. Ditumpahkan kepada anak tunggalnya. Dia menggantikan posisi kita. Saudara yang saya kasihi, 3 kali dia berlutut, berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, dia berlutut. Makanya orang Kristen kalau lututmu kuat, ada masalah, berlututlah kau berdoa. Marsinggang, kalau engkau merasa tidak kuat, berlutut, kau boleh menangis berlutut. Yesus berlutut di Taman Getsemani. Saudara, Tuhan Yesus di tengah-tengah dia berlutut, sampai tadi kita lihat di tayangan, meneteskan keringat darah. Keringat darah. Keringat seperti tetesan darah itu tepatnya. Bukan darah, tapi karena pembuluh darah di otaknya, di bagian kepalanya, mulai meningkat tekanan dalam kapiler pembuluh darah. Disebut namanya hematidrosis. Hematidrosis ini akibat psikis. Jadi 3 tekanan Yesus di situ. Pertama, tekanan jiwa psikis. Yang kedua, tekanan fisik. Yang ketiga, tekanan spiritual. Tekanan psikisnya sangat kuat. Sehingga dia bilang tadi kepada Yakobus, kepada Petrus, kepada Yohanes, jangan pergi. Aku sangat sedih. Seperti mau mati rasaku. Bersamakulah sebentar. Temani aku. Ingat,
Tuhan Yesus adalah manusia 100%, Allah 100%. Jadi rasa sakit yang dialaminya adalah rasa manusianya. Kealahannya tidak bisa sakit. Mana ada Allah sakit? Mana mungkin Tuhan sakit? Tapi karena dia berinkarnasi, dia menjadi manusia, dia mengalami rasa sakit. Sehingga apa yang kau rasakan, dia rasakan. Sehingga ketika engkau berkata, sakit hidupku Tuhan, seperti mau mati ku rasakan, hancur rasaku Tuhan. Lewat masalah ini aku merasa hancur Tuhan. Maka Tuhan akan berkata kepadamu, aku tahu perasaan, aku tahu sakitmu, aku tahu penderitaanmu. Itulah Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata saudara, dalam Lukas 22 ayat 44. Saya penting sampaikan ini kepada kita. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya ajak yang pertama kepada kita. Kalau engkau merasa dalam hidupmu sangat ada tekanan, sangat takut, sangat berat hidupmu, saya ajak berdoa, berlutut. Ingat bagaimana Musa ketika dia mengangkat tangan di bukit, maka orang-orang Israel menang di lembah. Saya hanya katakan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, kalau engkau masih berdoa, engkau pasti menang. Bilang sebelahnya, kalau engkau terus berdoa pasti menang. Jadi poin penting adalah jangan lari dari doa. Karena ada orang kalau punya masalah, dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan doa. Dia berkata sia-sialah ibadahku. Tidak. Doa itu memang tidak langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau engkau berdoa, di alam roh dia bekerja menyertaimu. Maka saya mengajak sama saudara, kalau engkau mau kuat dalam menghadapi hidup, ini tips yang penting bagi engkau yang di live streaming. Ketika engkau tertekan dalam masalahmu, berlututlah di hadapan Tuhan. Supaya engkau bisa berdiri menghadapi persoalan hidupmu. Mungkin engkau berkata, aku tidak kuat lagi. Aku tidak mampu lagi menghadapi tekanan hidupku. Tapi kalau engkau mengikuti teladan Yesus, ada 3 kali dia malam itu berlutut. 3 kali dia berlutut. Dengan rasa takut. Semakin takut. Dia dikatakan semakin sungguh-sungguh berdoa. Makanya tekanan psikis yang dialaminya. Mengeluarkan satu zat yang membuat pembuluh darahnya mengeluarkan darah. Dan pembuluh darah itu kena ke kelenjar keringat. Disebut hematidrosis. Maka tetesan keringatnya seperti darah. Sangkin apanya? Sangkin tertekannya psikisnya. Tekanan fisik, dia dicambuk besoknya. Dia dimahkotai kawat duri. Besok itu saya terangkan. Dia ditombak, dia diludahi. Tekanan spiritual yang paling berat dirasakannya adalah dia terpisah dengan Bapa sesaat. Ketika dia disalibkan itu, dia adalah menggambarkan manusia yang berdosa itu. Dia menanggung segala dosa manusia itu. Maka sesaat Bapa berpaling kepadanya. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sesaat dia melupakan. Karena saat itu dia menanggung semua dosa manusia. Karena kasihnya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga saya mengajak semua saudara pada malam ini. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, jangan pendam masalah. Serahkan ke Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini mengajak kita, apa tekanan hidup? Tekanan yang dialami Yesus adalah dia merasa sedih terpisah dengan Bapaknya. Itu yang paling berat sama Tuhan Yesus pada waktu itu. Ada perasaan sedih, maka dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Satu jeritan di hatinya, dia tidak mau pisah dengan Bapaknya. Saudara, tentu kita di ruangan ini pernah mengalami tekanan. Pernah mungkin di antara saudara putus asa. Pernah engkau mengalami rasa ketakutan, kecemasan berlebihan. Ada namanya dalam kedokteran psikosomatik. Artinya adalah karena gangguan pikiran, karena gangguan tekanan jiwa, tubuhnya jadi sakit. Asam lambungnya jadi sakit. Tensinya jadi naik. Gulanya menjadi naik. Sehingga banyak orang sakit sebenarnya karena pikirannya tertekan. Banyak anak-anak gadis sakit lambung. Ini rata-rata muka antasida. Muka-muka promah. Atau sekarang ini jangan-jangan ada di tasmu bawa promah ini. Polisilan. Sejenis obat mah. Kenapa? Bukan serta-merta terlambat makan. Itu penyebab juga. Tapi paling utama adalah ketika pikiranmu tertekan. Ketika ada kecemasan berlebihan, rasa takut berlebihan. Berdoa sama Tuhan. Saudara, jangan anggap enteng kuasa doa. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Memang doa itu tidak seketika doa langsung dijawab. Ada yang langsung, ada yang menunggu. Ada yang ditolak karena tidak berkenan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Siapa? Doa Yesus ditolak. Betul? Apa doa Yesus? Kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Siapa di antara saudara yang pernah sama kayak Yesus? Pernah berdoa, kalau bisa, jangan kualami masalah ini. Kalau bisa, jangan aku punya bapak seperti ini. Kalau bisa, jangan aku punya mama seperti ini. Kalau bisa, jangan aku lahir dari keluarga hancur seperti ini. Pernah di antaramu mungkin membandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain. Kau lihat keluarga orang lain, hidupnya tidak broken home, papa mamanya baik, beribadah, harmonis. Tapi kau melihat keluargamu, ada yang bercerai, ada yang berselingkuh, ada yang saling memukul, ada yang berantem. Atau mungkin engkau lahir dari keluarga yang sangat miskin, sehingga engkau dibesarkan itu di tempat orang lain. Saya merasakan mungkin ada di antaramu. Sehingga engkau dibesarkan di panti asuhan. Sehingga engkau dibesarkan di tempat pamanmu. Sehingga engkau dititipkan di rumah tantemu. Mungkin kau di ruangan ini. Mungkin kalau engkau berpikir, kalau bisa, janganlah begini ceritaku. Mungkin engkau punya cerita, pacarmu menghamilimu. Kemudian dia lari meninggalkanmu. Mungkin engkau berpikir, kalau bisa enggak aku lakukan itu. Kalau bisa, jangan begini cerita hidupku. Atau mungkin suamimu pukul engkau, tampar engkau, hianati engkau. Sepahit apa tekanan hidupmu, sampaikanlah kepada Yesus. Ceritakan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus tidak mau sendirian menghadapi masalahnya juga. Sebagai kemanusiaannya, dia butuh ada tempat teman bersama-sama murid-muridnya. 3 orang yang diajaknya. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia ajak naik ke bukit untuk menemani dia berdoa. Yang dia berkata, jangan pergi, bersamakulah di sini. Karena aku sedang merasa takut,
hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Dengarkan bagi engkau yang di YouTube. Kalau engkau mendengar khotbah ini. Kalau ada dalam ide pikiranmu mau bunuh diri. Aku hanya berkata kepadamu, Jesus love you. Tuhan mengasihimu. Kalau ada dalam pikiranmu perasaan ingin mengakhiri hidup. Segeralah engkau datang kepada hamba Tuhan. Segeralah engkau cerita kepada seseorang. Mungkin konselor, mungkin pendeta, mungkin teman sel grup. Kalau ada di antaramu pernah terlintas mau bunuh diri, jangan main-main. Yudas Iskariot kenapa bunuh diri? Karena dia tertuduh dengan dosanya. Dia tertuduh, terintimidasi. Kenapa ku jual Yesus? Kenapa ku hianati guruku? Ku tanya dulu sama saudara. Kira-kira kalau dia minta maaf kepada Tuhan Yesus, Tuhan ampuni tidak? Tuhan ampuni. Tapi lihat faktanya, dia tertuduh oleh dosanya sendiri. Salah satu penyebab orang bunuh diri adalah tertuduh. Kedua, merasa sendirian menghadapi hidup ini. Itu yang dialami orang Korea dan orang Jepang. Maka saya berkatakan kepadamu, baik yang di YouTube, bagi saudara yang di sini. Kalau ada terlintas pikiranmu sedikit bunuh diri. Itu bukan main-main. Itu serius. Kalau ada teman sel grupmu berkata, bantu aku kak, aku mau bunuh diri. Itu gak boleh kan, anggap main-main. Satu kisah nyata. Orang yang menghubungi dia itu berkata, aku mau bunuh diri. Kawannya gak cepat respon. Ini kisah nyata. Dia pikir, ini hanya chat WA biasalah. Orang stres biasalah, ingin putus asa mau bunuh diri. Telat dia datang. Besok paginya udah tergantung. Bunuh diri. Anak SD bisa bunuh diri hanya gara-gara dibully. Anak SMP di Jawa bunuh diri hanya gara-gara gak lulus kayak SMA favoritnya. Cek itu di YouTube. Masih ada YouTube-nya. Bagaimana ada orang bunuh diri hanya gara-gara tertuduh. Ingat, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Saya berdoa malam ini. Apapun dosamu. Mungkin engkau hamil di luar nikah. Mungkin engkau hidup dengan penuh perzinahan, dosa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Jangan biarkan engkau pulang dari gereja Tuhan ini dengan rasa tertuduh. Terimalah pengampunan Tuhan yang sempurna padamu. Dia mengasihimu, dia menerimamu. Bahkan dia berkata Ibrani 10 ayat 17, aku tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Yesaya katakan, dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Pulanglah dari gereja Tuhan yang kudus ini tanpa rasa tertuduh. Mungkin engkau mengalami dosa melakukan seks sesama. Atau engkau melakukan pesta seks bebas. Atau engkau melakukan pengkhianatan, berbohong, mencuri. Apapun dosamu, bagi engkau yang di YouTube, dengar. Tuhan sayang samamu. Dia membuktikan, dia rela memberikan nyawanya sebagai bukti sayangnya. Jadi Yesus bukan hanya berkata mengasihi, tapi dia buktikan dengan rela mati di kayu salib. Aku hanya mengatakan sebagai hamba Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan, dilindungi Tuhan, diterima Tuhan. Ingat, Tuhan benci pada dosa. Dia mengasihi orang berdosa. Dia berkata kepada perempuan yang berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya hanya mau katakan, pulanglah malam ini. Dengan yakin engkau sudah bebas dari intimidasi. Pulanglah malam ini dengan kepercayaan tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Dan pulanglah malam ini dengan tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Ingat, kalau engkau mengingat-ingat dosa masa lalumu, itu pekerjaan iblis.
Roh Kudus mengingatkan engkau akan kebenaran. Mengingatkan hidupmu ke depan. Jadi kalau ada pikiranmu selalu mengingat dosa-dosa masa lalu, 100% iblis. Kalau engkau sudah mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9. Engkau diampuni dari segala dosa dan kejahatanmu. Ini juga poin penting. Kalau Tuhan sudah mengampunimu, tidak mengingat-ingat dosamu, kenapa engkau mengingat-ingat dosamu? Dia aja Bapa Tuhan kita sudah berkata, aku mengasihimu, aku menerimamu, aku melupakan dosa masa lalumu. Kenapa juga kita mengungkit-ungkit kesalahan orang? Pesanku samamu, kalau dosamu yang banyak-banyak diampuni Tuhan, apakah engkau mau mengampuni salah orang yang sedikit samamu? Apakah engkau mau mengampuni kesalahan orang? Bukankah doa Bapa kami berkata, ampunilah kami Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat, kalau kita tidak mengampuni, dosamu gak diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni sesamamu, dosamu tidak diampuni. Tapi kalau kau berkata, Pak Pendeta, berat sekali aku mengampuni, terlalu sakit yang kurasakan, aku rasa lebih sakit yang dialami Yesus. Jangan bilang, Yesus kan Tuhan. Tidak hanya Tuhan, Yesus juga manusia 100%. Pesanku samamu, pulanglah dengan mengampuni semua orang lain. Pulanglah dengan mengampuni dirimu sendiri. Pulanglah dengan berdamai dengan dirimu sendiri. Ada cerita hidupmu yang pahit. Setiap orang ada cerita hidup yang pahit. Ada cerita hidupmu yang berat. Pesanku samamu, seberat apa yang kau rasakan, berdamailah dengan dirimu sendiri. Engkau tidak bisa berdamai dengan orang lain kalau engkau tidak berdamai dengan Allah. Kalau engkau tidak berdamai dengan dirimu sendiri. Lihat, kenapa ada orang payah memaafkan orang? Kenapa orang payah berdamai dengan orang lain? Karena dia nggak berdamai dengan dirinya. Dia nggak menerima cerita hidupnya. Dia nggak menerima cerita hidupnya yang sangat tersakiti. Pesanku samamu, terimalah dirimu apa adanya. Self love. Kasihi dirimu. Jangan kau gini-ginikan dirimu. Saya merasa di ruangan ini mungkin ada, kalau kau lagi banyak tekanan. Kasihan. Kasihan. Pernahkah engkau seperti itu? Karena ada persoalan hidupmu. Itu artinya kau tidak berdamai dengan dirimu sendiri. Kau menyiksa dirimu sendiri. Pernah kau melihat orang pukul kepalanya? Pak, pak, pak. Ada orang yang ku tahu sampai kepalanya dipukulnya ke dinding. Ada lagi orang sampai kepalanya. Dia mau membunuh dirinya sendiri. Itu iblis. Jangan pikir itu main-main. Itu iblis. Dan bisa dia jumpa pisau, dia bunuh dirinya sendiri. Ada orang benci dengan dirinya sendiri. Karena cerita hidupnya yang banyak pahit. Karena cerita hidupnya banyak terluka. Karena banyak mengalami kegagalan, dikhianati, disakiti. Tapi pesan Tuhan pada hari ini, Tuhan membebaskan engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menjadikan kau anak yang berharga di mata Tuhan. Anak yang sangat dikasihi Tuhan. Sebagaimana Bapa mengasihi anak bungsu yang terhilang, yang sangkut di kandang babi. Bau babi. Yang namanya di kandang babi gak mungkin lah parfumnya merek babi. Pastilah dia bau babi. Kotor, bau, kurus, kumel, compang-camping. Tapi lihat Bapa di sorga berlari-lari, dia menggambarkan dirinya seperti Bapa. Berlari-lari memeluk anaknya. Baru dia bilang, ganti pakaiannya, ganti sepatunya, kasih cincin, pestakan. Coba lihat, adakah pernah kau jumpa di dunia ini, anaknya baru keluar dari narkoba tahanan 10 tahun, bapaknya buat pesta, undang. Acara apa Pak? Anakku baru keluar dari narkoba 10 tahun. Ada? Enggak ada, hanya ada Bapa di sorga. Matius dalam kitab
Roma 5 ayat 8, saat manusia berdosa, dia mati di kayu salib. Jadi apapun dosamu, Tuhan sayang samamu. Pak Pendeta, saat aku dengar khotbahmu ini, mungkin engkau di YouTube, engkau berkata, Pak Pendeta dosaku banyak, aku penjina, aku najis, yang jahat. Saya hanya mau katakan kepadamu, Tuhan mengasihi orang berdosa. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengasihimu, Tuhan menunggumu. Dan ketika engkau datang, Bapa di sorga memestakan dengan sukacita. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, percaya kepada Allah, serahkan dirimu kepada Tuhan. Dalam Markus 14 ayat yang ke-36. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia berserah kepada Tuhan. Doanya 3 kali sama dia punya doa. Dia berlutut dan dia berkata, Bapa, kuserahkan hidupku padamu. Jadilah kehendakmu. Ingat, semakin berat proses hidupmu, karena Tuhan mau membuat engkau level up. Semakin banyak penderitaan hidupmu, semakin ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara lihat pembuatan emas. Bagaimana Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Meskipun 10 anaknya mati, hartanya habis terbakar, sahabatnya merendahkan dia, istrinya merendahkan dia. Yang kelima, dia sakit kanker kulit, barak di seluruh tubuhnya. Bayangkan, sesakit apa penderitaanmu dengan Ayub. Tapi Ayub berkata, aku mau timbul seperti emas. Emas dibuang ke parit tetap emas. Emas dibuang ke api tetap emas. Emas dibuang ke tong sampah tetap emas. Hidupmu semakin banyak penderitaan, semakin banyak tekanan hidupmu. Saya percaya kalau engkau bersama dengan Tuhan, justru tekanan itu membuat engkau timbul seperti emas yang luar biasa. Engkau menjadi emas yang berharga. Semakin berat engkau ditempa, semakin berat engkau ditempa, karena semakin luar biasa rencana Tuhan bagimu. Oleh karena itu, malam ini saya mengajak engkau, maukah engkau berlutut berdoa ketika ada tekanan hidup, cerita kepada Tuhan. Kedua, cerita kepada teman-temanmu yang sangat kau percayai, 1-2 orang. Doakan saya, jangan sombong. Engkau perlu didoakan seseorang. Mungkin kau tidak ceritakan semua masalahmu, tapi kau mau rendah hati. Yesus memberikan contoh rendah hati. Temani saya, padahal kan dia Tuhan, tapi dia di situ juga manusia 100%. Maka ketika engkau merasa perlu didoakan teman kosmu, teman sel grupmu, orang yang kau cintai, doakan saya. Biarkan Tuhan mendoakan, biarkan Tuhan memberkati engkau doa-doa orang lain. Saya percaya yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Serahkan, jadilah kehendakmu Tuhan. Mungkin engkau berkata, kalau bisa jangan kulalui masalah ini. Kalau bisa anakku jangan ada yang sakit. Kalau bisa pernikahan kami jangan ada yang berkhianat. Kalau bisa ekonomi kami baik-baik saja. Kalau bisa aku jangan ada sakitku Tuhan. Kenapa sakitku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Saya hanya katakan kepadamu, jangan ada mengeluh satu kata pun dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Semakin berat proses yang kau alami, lihat Tuhan Yesus. Kutanya, orang yang disalibkan itu, apakah orang yang dipermuliakan atau dipermalukan? Dipermalukan. Di orang Yahudi, kan ada 3 yang disalibkan. Tuhan Yesus dan ada penjahat 2 orang di sebelahnya. Lihat, penjahat yang di sebelahnya itu memang penjahat. Mereka disalibkan cocok. Tapi Yesus tidak ada dosa. Yesus tidak ada kesalahan. Sampai Pontius Pilatus berkata, dia cuci tangan. Apa salah mereka? Apa salah Yesus? Kenapa kalian menyalibkan dia? Kenapa kalian pilih penjahat? Barabas bebaskan.
Barabas bebaskan. Dia apa salahnya? Pontius Pilatus berteriak, apa salahnya? Tapi karena didesak oleh semua orang Yahudi, Barabas bebaskan. Salibkan Yesus. Bebaskan penjahat Barabas. Pontius Pilatus, akulah hakimnya. Aku tidak jumpai bukti dosa kesalahannya. Dia cuci tangan. Artinya aku lepas tangan. Tidak ada dasarku menghukum dia mati. Besok saudara, mulai jam 9 sampai jam 3 dia di kayu salib. Jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan di bumi. Orang yang menyalibkan dia berkata, betullah dia Tuhan. Belum pernah peristiwa seperti ini. Gempa, kegelapan. Yang di sebelahnya berkata, ingatlah aku. Maka Yesus berkata, engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Sejahat apapun dosa orang, kalau dia mau ingat Yesus, Tuhan terima. Penjahat yang di sebelahnya itu. Tapi dia berkata, ingatlah aku. Tapi Tuhan bilang, engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Di sorga yang kekal, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Akhirnya saya sampaikan, saya tahu ada tekanan di hatimu. Tuhan tahu engkau satu waktu menangis, maka dikasih air mata. Jangan kau malu menangis di hadapan Tuhan. Jangan kau malu menangis. Ingat, orang kedokteran berkata, air mata itu melepaskan zat stres. Makanya kalau engkau lagi stres, lagi ada tekanan, jangan kau merasa malu nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tekananku terlalu berat. Cerita hidupku terlalu pahit. Kelahiranku terlalu tidak adil. Kelahiranku terlalu banyak cerita yang membuat aku sakit. Mungkin engkau menangis. Maka Tuhan bilang, air matamu kutampung di kirbatku. Dalam kitab Mazmur dikatakan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Artinya dia tahu satu waktu manusia akan letih. Satu waktu manusia akan lesu. Mau sekaya apa, terkenal apa, sepintar apa, secantik apa dirimu. Satu waktu engkau letih hidup ini. Tapi kalau engkau bersama dengan Yesus, engkau mendapat kekuatan baru. Jangan berdoa, Tuhan cabut masalahku. Jangan. Jangan berdoa, jangan menderitaku Tuhan. Jangan. Doamu malam ini satu. Kuatkan aku. Tiap pagi doaku begitu. Kuatkan aku. Kuatkan aku Tuhan. Karena besok kita tidak tahu apa masalahnya. Apapun masalahmu, engkau hanya berkata, kuatkan aku. Aku pegang janjimu 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatanku. Dan engkau sudah menyediakan jalan keluar supaya kami sanggup menanggungnya. Yesus itu baik. Dia tahu kekuatanmu. Dia tidak memberikan engkau lebih daripada, mengizinkan engkau lebih daripada kekuatanmu. Malam ini, jangan kau berkata, tidak adil Tuhan. Engkau tidak adil. Pacar dia setia. Pacarku udah jelek, pengkhianat lagi. Mukanya kayak gerobak. Udah ketruk tapi selingkuh. Dia pacarnya ganteng, setia lagi. Kerja benar. Yang ini sudah gak jelas mana hidung mana mulut. Separah apa mungkin engkau melihat hidupmu. Gak usah bandingkan. Kau lihat orang lain di kampusmu. Pakai sepatu yang bagus. Pakai sepatu tas yang bagus. Dia rambutnya salon kemana-mana. Mungkin kau melihat mang tabunai. Ingat tahun. Enaknya hidup kawan ini. Turun dari mobil. Sap. Bebas di kantin mau beli apa saja. Tambah lagi tiga. Semua kasih makan. Sementara engkau pas jam istirahat. Kau betul-betul istirahat di dalam kamar kelas itu. Karena gak ada uangmu untuk makan di kantin.
Mungkin engkau tertawa, menertawai dirimu sendiri. Karena aku pun menertawai diriku sendiri. Beberapa di antaramu pernah engkau sedih melihat kantongmu. Orang lain sudah bebas membeli apa-apa. Sementara kiriman dari kampungmu, kiriman dari kampungmu nggak sampai-sampai, sangkut di pohon roda. Kau melihat, nggak ada. Dan engkau coba-coba cek mana tahu mujizat itu nyata. Kau pergi ke ATM dan berdoa, Tuhan tolonglah. 32.500 tidak dapat ditarik. Beberapa kali kau menangis melihat ATM. Beberapa kali kau sedih ketika ada orang di kantin bebas untuk makan. Dan beberapa di antaramu saking susahnya engkau makanmu jadi 2 kali. Bukan karena diet. Alas ada kepeng. Karena gak ada uangmu. Orang enak bebas pergi ke salon. Kau salon sendiri, gincu sendiri, gosok sendiri. Saya mau katakan, seberat apa yang kau sedang alami saat ini. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau engkau melihat orang lain, maka engkau akan iri hati. Orang yang suka melihat orang lain, iri hati. Bersyukurlah apa adanya. Sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kuatkan aku. Supaya aku selesai kuliahku di No Mansion. Tuhan, kuatkan orang tuaku di kampung. Supaya bisa sehat-sehat mama bapakku. Supaya aku bisa kuliah S2. Dan aku bisa menyenangkan mereka. Dan aku bisa dapat gaji. Membawa mereka pergi ke Yerusalem. Melihat taman Getsemani. Kuatkan aku Tuhan. Sekali lagi doamu. Kuatkan aku Tuhan. Katakan 1, 2 ya. Kuatkan aku Tuhan. Menghadapi seluruh penderitaanku. Bilang sebelahnya, engkau kuat dalam Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.